Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita bersama-sama membaca lafal basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, pembelajaran PAI kita hari ini akan memasuki pembelajaran baru, yaitu di pembelajaran keempat, yang berjudul perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Sebelum Ibu menyampaikan materi kita pada pagi hari ini, Ibu akan membacakan beberapa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, setelah anak-anak menyimak video pembelajaran hari ini, Ibu harap anak-anak dapat memahami perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Yang kedua, anak-anak dapat mencontoh, menerapkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Setiap anak memiliki kewajiban untuk berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Oleh karena itu, kasih sayang, perhatian, dan pengorbanan orang tua harus dibalas dengan kebaikan, kasih sayang, dan pengorbanan yang serupa, meski itu tidak seimbang karena orang tua lebih besar sekali jasanya. Nah, berbakti dan berbuat baik kepada orang tua, mengasihi, menyayangi, menghormati, mendoakan, taat, dan patuh terhadap apa yang mereka perintahkan adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap anak kepada kedua orang tuanya. Perilaku tersebut disebut dengan birrul walidain. Nah, birrul walidain merupakan hak kedua orang tua yang harus dilaksanakan oleh setiap anak, termasuk anak-anak. Nah, sepanjang keduanya tidak memerintahkan kepada kemaksiatan atau kemusyrikan, bahkan seorang anak akan tetap harus berbakti meskipun orang tuanya kafir atau musyrik walaupun beda agama. Nah, hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya pada Quran surah Luqman ayat ke-15 yang artinya, jika keduanya ibu bapak kamu memaksamu supaya engkau musyrik, menyekutukan aku atau Allah dengan sesuatu yang engkau tidak ketahui, maka janganlah engkau mengikuti keduanya, dan bergaullah dengan keduanya di dunia dengan baik. Nah, di antara yang menyebabkan kita hormat dan patuh kepada kedua orang tua, yang kita harus menghormati kedua orang tua karena siapa? Yang pertama yaitu perintah dari Allah, seperti dalam firman-Nya yaitu Quran surah Luqman ayat 14. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya, dan ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua bapak ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Nah, selain ada perintah dari Allah, kita juga harus mencontoh, mengikuti perintah dari Rasulullah, seperti yang terjadi pada zaman dahulu, pada zaman Rasulullah, ketika Abdullah, sahabat Rasulullah, bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, amalan apa sih yang paling dicintai oleh Allah? Nah, beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya. Lalu dia bertanya lagi, kemudian apalagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tuanya, kepada kedua orang tuanya. Lalu Abdullah bertanya lagi, kemudian apalagi ya Rasulullah? Beliau menjawab,
berjuang di jalan Allah. Itu adalah pada zaman Rasulullah saat sahabat bertanya kepada Rasulullah. Nah, hormat dan patuh kepada orang tua adalah bagian dari berbakti kepada orang tua. Dua hal inilah yang menyebabkan turunnya ridho dari Allah. Karena jika ridho orang tua, maka Allah akan ridho terhadap kita. Jika Allah murka kepada kita, jika orang tua murka kepada kita, maka Allah pun akan murka kepada kita. Nah, anak-anak, di antara perilaku yang mencerminkan sikap dan patuh kepada kedua orang tua, yaitu yang pertama, jika orang tuanya masih hidup, contoh yang pertama yaitu mengucapkan salam saat akan meninggalkan atau menemuinya, saat kita pulang sekolah atau saat kita mau berangkat sekolah. Lalu contoh yang kedua, mendengarkan segala perkataannya dengan hormat dan rendah hati. Lalu tidak memotong pembicaraannya. Terus berpamitan atau meminta izin ketika akan pergi dari rumah, harus bilang-bilang. Lalu mencium tangan kedua orang tua jika akan pergi atau kembali dari suatu bepergian saat anak-anak berangkat sekolah atau pulang sekolah. Lalu membantu pekerjaan rumah dan mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Itu adalah perilaku saat orang tua kita masih hidup. Nah, ada juga loh contoh perilaku saat orang tua kita telah meninggal, jika orang tua kita telah meninggal. Yang pertama, melaksanakan wasiatnya. Contohnya, jika orang tuanya berwasiat, anakku, nanti kalau seumpamanya ibu sama bapak sudah tidak ada, anak-anak jangan lupa sholat ya, jangan lupa tinggalkan berpuasa, berzakat. Itu perintah atau wasiat dari orang tua, maka harus dilaksanakan. Lalu contoh yang kedua, mendoakan ayah ibu yang telah tiada dan memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa-dosanya. Lalu contoh selanjutnya, tetap menjalin silaturahmi kepada kerabat orang tua seperti tante, om, nenek, kakek, dan lain-lain. Lalu yang terakhir yaitu menepati janji kepada orang tua. Jika anak-anak telah berjanji kepada orang tua, walaupun orang tua telah wafat, tetap harus ditepati janjinya. Nah, anak-anak, itu tadi adalah materi penjelasan Ibu mengenai pembahasan kita pada pagi hari ini. Sekarang, tugas anak-anak adalah menjawab beberapa soal pertanyaan yang telah Ibu siapkan di samping ini. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan bermanfaat dan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.